Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Koko selaku dosen pengampu, di sini kita akan membahas perihal progres final project agroindustri kelas A. Di sini kita akan mengetahui bagaimana proses pembuatan nori. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan saya Geraha Nugraha Gunawan dengan NPM 004 dan rekan-rekan saya Faridan Ahmad Kurnia dengan NPM 005 dan George Hasi Hasudungan Siman Mata dengan NPM 027. Nah, langsung saja kita akan membahas perihal pembuatan nori itu sendiri. Nah, apa itu nori? Nori itu merupakan salah satu produk olahan rumput laut alami yang dikeringkan berbentuk lembaran tipis yang bernilai gizi tinggi. Nah, nori ini juga sering digunakan sebagai bahan pelengkap untuk membuat temazikushi, majikushi, onigiri, ajisuke, nori, dan yang lainnya. Secara langsung, ini sebagai cemilan juga, banyaknya kafe, restoran, dan hotel yang lainnya menyajikan makanan Jepang, membuat permintaan impor nori ini tinggi. Nori impor ini menggunakan bahan baku rumput laut jenis Prophyra. Prophyra ini tidak terdapat di Indonesia, karena rumput laut tersebut hidup dalam iklim yang subtropis. Oleh karena itu, perlu mencapai alternatif bahan baku selain Prophyra. Nah, Baik, kita lanjut menuju alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan nori. Untuk alat, di sini yang pertama kita menggunakan receiving tank. Receiving tank ini kita gunakan untuk menyimpan rumput laut yang baru dipanen. Jadi setelah dipanen, terlebih dahulu kita simpan ke dalam receiving tank. Kemudian belt conveying. Belt conveying ini nantinya dia berguna untuk memindahkan rumput laut antar proses. Nanti akan dijelaskan juga pada proses super pro-nya. Kemudian rotary drum washing ini untuk mencuci rumput laut serta menghilangkan garam dan kotoran yang terdapat pada rumput laut. Balik next. Kemudian ada tray drying. Tray drying ini mesin pengering untuk mengeringkan rumput laut. Ada grinding mesin yang untuk menggiling rumput laut menjadi bentuk bubuk. Ada storage untuk tempat penyimpanan produk yang telah jadi. Dilanjut. Dan yang terakhir, ini ada mesin cetak yang gunanya untuk mencetak rumput laut yang sudah matang dalam bentuk lembaran. Kemudian untuk bahannya kita menggunakan alga sargassum karena tadi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Graha bahwa di Indonesia ini tidak ada alga polvira, tidak ada atau langka gitu alga polvira itu karena perbedaan iklim hidup. Maka dari itu kita menggunakan alga yang umum terdapat di perairan Indonesia yaitu alga sargassum karena menurut jurnal yang kami lihat, yang kami cari, yang kami baca, alga sargassum ini menjadi salah satu alternatif pembuatan nori di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah proses dalam pembuatan teori sendiri. Nah, untuk proses kita membagi menjadi 4 proses. Yang pertama ada pengumpulan dan pencucian, kedua penyimpanan, ketiga itu ada pengolahan, dan keempat ada pengemasan. Nah, untuk rincinya lagi mungkin boleh akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, pertama mungkin saya akan menjelaskan tentang alur prosesnya terlebih dahulu. Yang pertama itu input dari proses itu raw seaweed dan raw seaweed ini akan ditampung dulu dalam storage dan dalam di storage ini akan ke rotary washing yang melalui belt conveying. Nah, dari belt conveying ini dari rotary washing ini pun akan ke tray drying melalui belt conveying dan belt conveying ini akan menjadi uh, alat transportasi utama dalam si siwet ini. Dari trading akan ke grinding, dari grinding akan menjadi uh, di mana ke solid storage dan setelah ke solid storage akan di uh, packaging. Nah, yang pertama itu ada proses di mana storage dan rotary washing, di mana itu pengumpulan dan pencucian. Nah, di pengumpulan dan pencucian ini pun sangatlah penting karena dari storage dari hal pertama yaitu storage ini perlu diperhatikan mulai dari kondisi storage itu sendiri, di mana
si raw seaweed ini atau rumput laut yang mentah ini yang sebelum diolah itu dibutuhkan lingkungan agar raw seaweed ini pun tetap dalam kondisi yang optimal. Nah, yang mau saya highlight juga di sini adalah penggunaan belt conveying di mana dalam skala industri sangatlah penting dalam belt conveying ini dikarenakan belt conveying itu menjadi salah satu tumpuan untuk efektivitas juga dalam awal produksi. Nah, yang kedua itu rotary washing, di mana kenapa digunakan rotary washing agar pencucian dalam si seaweed ini dapat menjadi rata. Karena seaweed ini pun juga hidup di, yang kita tahu hidup di laut dan bisa banyak eh, kontaminan-kontaminan yang bisa ada di seaweed ini sendiri. Selanjutnya akan ada ke trade dyeing. Trade dyeing ini di mana proses eh, seaweed tadi yang sudah dibersihkan menjadi seaweed yang sudah lebih maaf seaweed yang sudah bisa diolah ini di mana masuk step pengolahan. Dalam trade dyeing ini kenapa dipilih trade dyeing karena trade dyeing ini sangatlah cocok khususnya untuk bentuk dan juga kondisi seaweed itu sendiri. Nah, dari trade dyeing itu seaweed sudah menjadi seaweed setengah jadi di mana seaweed itu sudah karena di drying pun berarti kandungan air sudah makin sedikit dan makin kering. Lanjutnya akan ke grinding. Grinding ini eh, bisa menjadi sebagai patokan ukuran untuk nanti di packaging. Nah, dari grinding ini sudah bisa dibilang setelah grinding seaweed sudah jadi. Namun perlu diperlukan namanya solid storage di mana storage ini tuh menampung benda-benda padat. Nah, sebenarnya solid storage ini tuh sebagai storage sementara sebelum si produk akhir seaweed ini tuh di packaging. Dan dalam packaging ini pun masih ada alat-alat seperti mungkin ada mesin sealer juga ataupun yang lain-lainnya eh, ataupun vakum untuk menjaga si seaweed ini untuk eh, dikasih ke konsumen. Mungkin boleh next. Dan itulah sekian progres untuk final project Nori dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, tinggal komen di bawah. Dan mohon maaf apabila kita ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.